Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ramadanti dari Prodi Manajemen kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pengantar akuntansi, yaitu tugas perusahaan dagang PT Warung Serba Batik 81. Pada nomor 1, tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Hal tersebut masuk ke beban sewa, maka beban sewa bertambah pada debit sebesar 2.400. Karena beban bertambah pada debit dan juga berkurang pada kredit. Selanjutnya pada kas, karena kita membayar sewa toko, maka kas yang kita punya berkurang. Maka sewa berkurang 2.400 pada kredit. Pada nomor 2, 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/10 freight on board atau FOB shipping point sebesar 21.600. Karena membeli barang, maka persediaan barang dagang bertambah sebesar 21.600 dan karena dibayar dengan termin kredit, maka masuknya kepada utang dagang. Karena utang dagang yang bertambah, maka ditaruh pada kredit. Karena utang dagang bertambah pada kredit dan juga berkurang pada debit. Selanjutnya nomor 3, pada 4 Desember, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Karena membayar ongkos kirim, kita akan memasukkannya pada persediaan barang dagang sebesar Rp500 pada debit. Selanjutnya, karena kita membayar, maka kas yang kita punya berkurang sebesar Rp500 pada kredit. Pada 6 Desember, menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/10 FOB shipping point senilai 8.500. Maka piutang dagang bertambah 8.500 dan juga penjualan bertambah 8.500. Penjualan diletakkan pada kredit karena termasuk pendapatan. Selanjutnya ada beban pokok penjualan bertambah pada debit sebesar Rp5.000 karena termasuk beban. Selanjutnya persediaan barang dagang berkurang Rp5.000 karena ada barang yang dijual. Maka persediaan barang dagang berkurang. Selanjutnya 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar Rp8.900 tanpa diskon penjualan. Maka kas di BNI atau kas yang kita punya bertambah sebesar Rp8.900 pada debit dan juga piutang dagang berkurang sebesar Rp8.900 pada kredit. Karena piutang termasuk pada harta, maka jika berkurang masuknya pada kredit dan juga bertambah masuknya pada debit. Selanjutnya, 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar Rp27.200, beban pokok penjualan Rp16.000. Maka kas yang kita punya bertambah Rp27.200 pada debit dan juga penjualan bertambah Rp27.200 pada kredit. Selanjutnya, beban pokok penjualan bertambah Rp16.000 dan juga persediaan barang dagang berkurang Rp16.000. Selanjutnya, melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Maka utang dagang yang kita punya berkurang pada debit sebesar Rp21.600 dan juga persediaan barang dagang berkurang Rp432 dan juga kas di BNI berkurang sebesar Rp21.168. Lalu, pada tanggal 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember sekitar Rp1.500. Maka, retur dan potongan penjualan bertambah Rp1.500 dan juga piutang dagang berkurang sebesar Rp1.500 pada kredit. Selanjutnya, persediaan barang dagang bertambah karena adanya retur penjualan sebesar Rp900 pada debit dan juga beban pokok penjualan berkurang sebesar Rp900 pada kredit. 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lutfira sebesar Rp2.600, maka beban iklan bertambah Rp2.600 pada debit dan juga kas di BNI berkurang Rp2.600 pada kredit. Selanjutnya 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini.
Maka kas yang kita punya bertambah sebesar Rp6.860 dan juga diskon penjualan Rp140 karena pada tanggal 6 Desember ada termin kredit 2/10 yang dimana diskon 2% jika membayar kurang atau sama dengan 10 hari. Dan juga tenggatnya 30 hari. Makanya ada diskon penjualan sebesar Rp140. Selanjutnya, piutang dagang berkurang sebesar Rp7.000 pada kredit. Selanjutnya, 19 Desember. Melunasi utang pembelian barang. Membeli barang dagangan secara tunai sebesar Rp11.800. Maka persediaan barang dagang kita bertambah Rp11.800 pada debit dan juga karena membeli persediaan barang, kas yang kita punya berkurang sebesar Rp11.800 pada kredit. Selanjutnya, melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar Rp9.000 tanpa mendapat diskon. Maka utang dagang yang kita punya berkurang Rp9.000 pada debit dan juga kas yang kita punya berkurang Rp9.000 pada kredit. 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai Rp26.000. Maka piutang dagang yang kita punya bertambah Rp26.000 dan juga penjualan bertambah Rp26.000 pada kredit. Lalu beban pokok penjualan bertambah sebesar Rp13.200 pada debit dan juga persediaan barang dagang berkurang Rp13.200 pada kredit. 21 Desember untuk membantu pelanggan, Masyarba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar Rp1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Maka piutang dagang yang kita punya bertambah Rp1.100 pada debit dan juga kas yang kita punya berkurang Rp1.100 pada kredit. Lalu masih dengan tanggal 21 Desember, menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar Rp17.600 tanpa diskon penjualan. Maka kas yang kita punya bertambah pada debit sebesar Rp17.600 dan juga piutang dagang yang kita punya berkurang sebesar Rp17.600. Selanjutnya, masih dengan tanggal 21 Desember, membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dan dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 freight on board destination sebesar Rp20.000. Maka persediaan barang dagang bertambah sebesar Rp20.000 pada debit dan juga utang dagang bertambah Rp20.000 pada kredit. Pada 24 Desember, meretro 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Maka utang dagang yang kita punya berkurang sebesar Rp2.000 pada debit dan juga persediaan barang dagang berkurang Rp2.000 pada kredit. Lalu, 26 Desember menerima retur barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar Rp1.200. Maka retur dan potongan penjualan bertambah Rp1.200 dan juga kas di BNI berkurang Rp1.200. Persediaan barang dagang bertambah Rp700 dan beban pokok penjualan berkurang Rp700. 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan Rp7.600 dan staf administrasi Rp4.800. Maka beban gaji penjualan sebesar Rp7.600 bertambah pada debit dan juga beban gaji administrasi bertambah Rp4.800 pada debit dan kas yang kita punya berkurang Rp12.400. 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantung pembungkus, kertas truk, label harga dan lain-lain sebesar Rp800. Maka perlengkapan toko bertambah Rp800 dan juga kas yang kita punya berkurang Rp800. 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai Rp18.750. Maka piutang dagang bertambah sebesar Rp18.750 dan juga penjualan bertambah Rp18.750. Beban pokok penjualan bertambah Rp11.250 serta persediaan barang dagang berkurang sebesar Rp11.250. Masih dengan tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya.
Maka kas yang kita punya bertambah Rp26.840 dan juga terdapat diskon penjualan sebesar Rp260, maka piutang dagang yang kita punya berkurang Rp27.100. Lalu, terakhir, melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Maka utang dagang yang kita punya berkurang Rp18.000, serta persediaan barang dagang berkurang Rp180 dan juga kas di BNI berkurang Rp17.820. Setelah kita menjumlahkan semuanya, antara debit dan kredit terdapat hasil yang balance yaitu Rp314.600. Maka jurnal umum ini dapat digunakan untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada buku besar. Untuk buku besar sendiri kita akan memasukkan saldo-saldo yang telah kita dapatkan dari jurnal umum ke negara-negara yang telah dipisahkan oleh tabel-tabelnya masing-masing. Seperti pada kas, hanya mencatat kas yang keluar dan masuk, dan yang digunakan selanjutnya hanya saldo yang terakhir. Begitu pula dengan negara-negara yang lainnya, benua-benua yang lainnya juga seperti itu. Lalu, jika terdapat saldo awal yang didapat dari given atau daftar saldo bulan sebelumnya, maka bisa ditaruh seperti persediaan barang dagang ini, diletakkan pada awal bulan, yaitu 1 Desember, dituliskan dengan nama saldo, disebutkan berapa saldonya, diletakkan pada debit atau kredit. Maka selanjutnya akan dikurangi atau ditambah dengan jurnal umum yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita membuat buku besar, kita akan membuat daftar saldo sebelum penyesuaian. Setiap saldo akhir dari buku besar akan kita tambahkan dengan daftar saldo dari bulan lalu, atau daftar saldo metode perpetual 1 Desember 2020 ini. Maka setelah kita tambahkan saldo akhir dari setiap akun, didapatkanlah hasil kredit dan debit dengan jumlah yang sama, yaitu Rp1.441.350. Selanjutnya, kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Pada nomor 1, hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp156.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun HPP. Dan pada neraca saldo sebelum penyesuaian, persediaan barang dagang sebesar Rp208.238. Karena yang disoal lebih kecil daripada yang neraca saldo, maka HPP atau beban pokok penjualan tulis di atas dan persediaan barang dagang tulis di bawah. Maka karena selisihnya 12.000, maka beban pokok penjualan dimasukkan pada debit sebesar 12.000 dan juga persediaan barang dagang dimasukkan pada kredit sebesar 12.000. Lalu selanjutnya, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.625. Maka Rp5.625 ini dibagi dengan 3 tahun. Maka didapatkanlah Rp18.075. Lalu, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar Rp1.500. Maka, dilihat dari perlengkapan toko, sebesar Rp4.600 dikurangi dengan Rp1.500. Maka didapatkanlah hasil Rp3.100. Maka beban perlengkapan toko dimasukkan kepada debit sebesar Rp3.100 dan juga perlengkapan toko berkurang sebesar Rp3.100 pada kredit. Pada peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dengan nilai sisa Rp5.300. Serba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Maka peralatan toko Rp156.500 dikurangi dengan Rp5.300 dibagi dengan 8 tahun, didapatkanlah hasil Rp18.900. Maka beban depresiasi peralatan toko bertambah sebesar Rp18.900 dan juga akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp18.900 pada kredit.
Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Peserta 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Peralatan kantor yang telah dicatat sebesar 60.000 dan akan dibagi dengan 4 tahun. Maka beban depresiasi peralatan kantor bertambah 15.000 pada debit dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor 15.000 pada kredit. Selanjutnya, pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap dibuka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri dari 6 orang staf penjualan dan 4 staf orang administrasi. Maka 6 staf penjualan dikali dengan Rp50 dikali dengan 4 hari. Maka didapatkanlah 1.200 dan juga staf administrasi 4 orang dikali Rp50 dikali dengan 4 hari. Maka didapatkanlah Rp800. Maka beban gaji penjualan bertambah pada debit sebesar Rp1.200 dan juga beban gaji administrasi 800 pada debit. Utang gaji bertambah sebesar Rp2.000 pada kredit karena akan dibayarkan pada bulan depan. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihan sebesar Rp1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Maka beban listrik, air, telepon toko sebesar Rp1.365 dan juga beban listrik, air, telepon kantor sebesar Rp455 sesuai dengan 75% dan 25% pemakaiannya. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar total dari beban listrik, air, telepon dari toko dan kantor sebesar Rp1.820 pada kredit. Utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun, pinjaman cair 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayarkan setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Maka beban bunganya dapat dihitung dengan total utang bank yaitu Rp40.000 dikalikan dengan 9%, lalu dibagi dengan 12 bulan, lalu dikali lagi dengan 5 bulan. Karena pinjaman cair pada Agustus dan akan dibayarkan pada akhir Desember. Karena dibayarkan setahun sekali. Maka beban bunga yang kita punya adalah 1.500 pada debit, lalu utang bunga bertambah pada kredit sebesar 1.500. Setelah dijumlahkan, kredit dan debitnya balance dengan jumlah Rp56.155. Selanjutnya, kita akan masuk ke buku besar setelah penyelesaian. Buku besar setelah penyelesaian hanya akan ditambahkan dengan hasil jurnal penyesuaian setiap negara. Seperti persediaan barang dagang akan dimasukkan pada nomor 16, 31 Desember, jurnal penyesuaiannya bertambah pada kredit sebesar Rp12.000, maka totalnya menjadi Rp196.238. Dan akan dilakukan untuk semua akun dan saldo yang ada di buku besar. Lalu ditambahkan dengan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, neraca setelah penyesuaian. Neraca setelah penyesuaian merupakan neraca sebelum penyesuaian yang ditambahkan dengan saldo jurnal penyesuaian. Dan ditambahkan semuanya. Maka didapatkanlah jumlah Rp1.480.570 pada kedua sisi debit dan kredit. Dan hal ini balance. Selanjutnya ada neraca lajur atau kertas kerja. Pada neraca lajur ini akan dimasukkan daftar saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Untuk nama akun akan disesuaikan dengan daftar saldo yang ada dan juga daftar saldo sebelum penyesuaian akan disesuaikan dengan yang kita punya sebelumnya. Lalu penyesuaian atau jurnal penyesuaian juga akan disesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang ada. Dan daftar saldo setelah penyesuaian akan disesuaikan dengan jurnal daftar saldo setelah penyesuaian yang telah ada. Selanjutnya,
Laporan laba rugi hanya akan dihitung dari pendapatan dan beban, maka didapatkanlah jumlah sebesar Rp946.245 untuk bebannya, dan juga untuk pendapatannya sebesar Rp1.154.150. Dan didapatkanlah keuntungan sebesar Rp207.905. Setelah ditambahkan dengan beban, hasilnya akan balance dengan pendapatan, yaitu Rp1.154.150. Selanjutnya, laporan posisi keuangan, yaitu dari harta hingga hutang, yang termasuk harta, modal, dan hutang. Maka didapatkanlah jumlah harta yang kita punya atau uang yang kita punya sebesar Rp534.325 yang dipotong dengan hutang atau pengeluaran, hutang, akumulasi, dan yang lain sebagainya sebesar Rp326.420, yang jika dikurangkan akan mendapat keuntungan sebesar Rp207.905. Maka setelah ditambahkan dengan yang kita punya akan balance sebesar Rp534.325. Selanjutnya laporan laba rugi. Pendapatan yaitu penjualan, retur, dan potongan penjualan, serta diskon penjualan. Setelah ditotalkan, total pendapatan yang kita punya Rp1.100.350. Dan juga beban, dengan total beban Rp892.445. Dengan laba bersih Rp207.905. Selanjutnya perubahan modal. Saldo awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen. Modal saham ada Rp50.000 dan saldo laba ada Rp135.100 ditambah dengan laba bersih menjadi 200 ditambah dengan laba bersih Rp207.905 dan dikurangi dividen Rp45.000, maka saldo akhir saldo laba Rp258.005. Selanjutnya total ekuitas, saldo awal Rp185.100 ditambah laba bersih Rp207.905 dan dikurangi dividen Rp45.000. Maka saldo akhir ekuitas Rp348.005. Selanjutnya posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset lancar terdiri atas kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi, dibayar di muka, dan perlengkapan toko. Setelah dijumlahkan, total aset lancar sebesar Rp272.825. Dan juga aset tetap terdapat peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, dengan total aset tetap sebesar Rp143.700, dengan total aset Rp416.525. Selanjutnya, liabilitas. Liabilitas lancar, ada utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, dan juga utang bunga. Dengan total liabilitas lancar sebesar Rp28.520 dan juga ekuitas sebesar dengan modal terupdate yaitu Rp348.005 dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp416.525. Sekian tugas perusahaan dagang perpetual dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.